Umat Islam sempat tersentak dan murka saat Salman Rushdie memojokkan umat Islam lewat novelnya yang berjudul The Satanic Verses pada tahun 1988. Salah satu materi yang diangkatnya adalah keberadaan ayat setan dalam bacaan Nabi Muhammad. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa materi tentang ayat-ayat setan memang terdapat dalam khazanah Islam sendiri. Kaum muslimin meragukan kebenaran cerita ini, karena tidak ada referensi dari Al-Quran, dan juga tidak disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam catatan yang paling awal, dan paling terpercaya mengenai kehidupan Nabi Muhammad sendiri. Bahkan tidak tercantum pula dalam kumpulan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Meskipun diragukan namun riwayat tentang ayat setan antara lain, telah termuat dalam tafsir Al-Tabari, kemudian tafsir Al-Kasyaf, dan tafsir Jalalain. Mereka mengangkat tentang adanya ayat bisikan setan, atau goronik, saat menafsirkan ayat 52 dalam surat Al-Hajj. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Hajj ayat 52. Secara semantik, pada ayat tadi memang memungkinkan dipahami adanya potensi masuknya setan untuk menyisipkan bisikannya dalam wahyu Tuhan. Namun secara sintaksis dan munasabah, atau kesesuaian ayat sebelum dan sesudahnya, ayat ini justru menjelaskan keterpeliharaan Nabi dan Rasul. Allah telah menghilangkan bisikan setan yang dilancarkan untuk menghalangi dakwah para Nabi dan Rasulnya. Namun, saat menjelaskan asbabul nuzul ayat, cerita tentang ayat setan pun muncul. Menurut Imam At-Tabari, juga Ibnu Sa'id, dan Imam Zamakhsyari, akibat membawa risalah Islam dari Nabi Muhammad, dihindari oleh kaum dan kerabatnya sendiri, sehingga dalam perenungannya, beliau berpikir, seandainya Allah menurunkan sesuatu yang membuat mereka tidak lari dariku. Pemikiran itu terus membayang sampai suatu hari beliau sedang berada di sekitar Ka'bah dan membacakan surat Al-Najm. Ketika sampai pada ayat 19 dan ayat 20, disinilah setan menyelipkan bisikannya. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan bacaan keseluruhan surat, lalu melakukan sujud tilawah, maka bersujudlah seluruh kaumnya yang hadir di situ. Bahkan Walid bin Mughirah mengangkat tanah ke dahinya sebagai ganti sujud, karena ia sudah tua renta dan tak sanggup untuk bersujud. Ada yang mengatakan bahwa yang mengangkat tanah adalah Said ibnu As. Sebagian mengatakan keduanya melakukan hal yang sama karena sudah renta. Orang Quraisy sangat setuju dengan apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, dan mereka berkata, sungguh kami mengakui bahwa Allah menghidupkan dan mematikan, menciptakan dan memberi rezeki. Tetapi Tuhan kami juga memberi syafaat, menjadi perantara bagi kami di sisi Allah. Jika kamu ingin memberi tempat kepada Tuhan kami, tentu kami akan bersamamu. Nabi Muhammad tidak tahan mendengar kata-kata kaum Quraisy tadi, dan ketika duduk di rumahnya hingga sore, malaikat Jibril datang. Sambil mengisyaratkan kepada kedua ayat itu, malaikat Jibril bertanya, apakah aku menurunkan dua kalimat ini padamu? Maka Nabi Muhammad berkata, aku mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan oleh Allah, lalu Allah menurunkan ayat berikut. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Quran Surat Al-Isra, ayat 73-75. Esensi ayat setan tadi juga diperkuat dengan peristiwa yang lainnya juga. Bahwa berita sujudnya Ahlul Makkah ini sampai kepada kaum muslimin yang berada di Habsyah atau Abyssinia, mereka berucap,
Siapa lagi yang tertinggal di Mekah, jika orang-orang ini telah Islam? Kami lebih mencintai keluarga kami. Maka mereka memutuskan untuk pulang. Perlu dicatat, bahwa hijrah ke Abisinia dilakukan pada bulan Rajab tahun kelima kenabian dari Nabi Muhammad. Adapun peristiwa pembacaan surat Al-Najm ayat 19-20, yang didakwa sebagai ayat setan, terjadi dalam bulan Ramadan tahun yang sama. Lalu rombongan Nabi hijrah kembali lagi ke Mekah pada bulan Syawal tahun itu. Karen Armstrong menganalisis peristiwa tadi sebagai sesuatu yang sangat manusiawi. Bahwa ketika Nabi Muhammad melihat rakyatnya berpaling darinya sebab pesan Tuhan yang dibawanya, ia merasa terluka dan berharap akan adanya pesan Tuhan yang merekonsiliasi rakyat dengan dirinya. Cinta dan kekhawatirannya terhadap rakyatnya sangat besar, sehingga dia sangat senang jika hambatan yang membuat tugasnya sulit dapat diangkat. Analisa Karen Armstrong itu juga memiliki relevansi dalam Hasanah Islam, sebab catatan sejarah hidup Nabi Muhammad yang paling awal ditulis memuat dasar analisa ini. Ibnu Hisham dalam kitabnya, yaitu Sirah Nabi, menuliskan bahwa dalam masa 3 tahun dakwah Nabi Muhammad, secara terbuka, belum terlihat penolakan kaum Quraisy. Bahkan ketika Nabi Muhammad memulai dakwah secara terbuka, juga belum ada penolakan yang signifikan dari mereka. Penolakan itu justru muncul ketika Nabi Muhammad mulai mencela Tuhan-Tuhan mereka. Menurut Said Ramadan Al-Budhi dalam kitabnya Fikih Al-Sirah, ketika berdakwah terbuka Rasul melakukan serangan logika yang tak sanggup ditandingi oleh kaum Quraisy karena mereka beragama secara taklid buta. Kecenderungan untuk mempertahankan agama nenek moyangnya lah yang akhirnya membuat mereka mengambil alternatif dengan jalan kekerasan. Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul-Nya, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Maidah ayat 104. Di sisi lain, kehidupan di kota Mekah yang keras mengharuskan seseorang tetap berada dalam perlindungan dari keluarganya. Mereka yang tidak mendapatkan perlindungan dari keluarganya, atau keluarganya yang kurang kuat, maka dapat saja ia terbunuh tanpa pembalasan apapun. Dalam kondisi sosial seperti ini, Nabi Muhammad yang membawa ajaran baru menjadi terancam juga hidupnya. Abu Tholib sebagai petinggi keluarga Bani Hashim dimintai pertanggungjawaban oleh kaum Quraisy atas perbuatan Nabi Muhammad yang mencela Tuhan mereka. Nabi Muhammad sendiri mendapat jaminan dari Abu Tholib sehingga terhindar dari tindakan represif dari kaum Quraisy. Tetapi, pengikutnya yang berasal dari keluarga yang rendah dan miskin tidak dapat diselamatkan. Ibnu Ishaq mengisahkan bahwa perintah melakukan hijrah pertama ke Habsyah terjadi akibat bentrokan berdarah yang tercatat sebagai insiden berdarah pertama dalam sejarah umat Islam. Insiden dramatik itu terjadi karena Sa'id bin Abi Waqqas tidak sanggup lagi bersabar atas intimidasi dari kaum Quraisy, sehingga ia memukul salah seorang kaum musyrikin Quraisy dengan rahang dari unta. Tindakan represif kaum Quraisy terhadap pemeluk agama baru ini merupakan konsekuensi dari penolakan atas mereka terhadap perubahan atau ancaman terhadap kemerdekaan mereka selama ini. Di sini, kaum Quraisy memperlihatkan komitmennya. Kiranya demikianlah gambaran kondisi sosial yang melingkupi Nabi Muhammad kala itu. Namun, apakah kondisi sosial ini cukup beralasan untuk boleh memasukkan 2 ayat setan tadi dalam Al-Quran? Jika Nabi Muhammad melakukannya, apakah tidak menjatuhkan kredibilitas sebagai kenabiannya? Kedua, pertanyaan ini selalu menghantui para mufasir dalam mengkritisi esensi ayat Quranik, atau ayat setan. Tentunya ayat-ayat di dalam Al-Quran tidak mungkin disisipi oleh setan, sementara Allah telah menjamin keaslian dan kelestariannya. Demikian pula Nabi Muhammad tidak mungkin berbuat lacur, sementara ia diakui oleh kaum Quraisy sebagai sosok yang terpercaya, teguh, dan tangguh. Namun sisi kemanusiaan dari Nabi Muhammad juga tidak boleh dipungkiri, ia juga bisa sedih, gundah, dan sebagainya. Lalu bagaimana seharusnya fakta ini dipertautkan? Imam Zamakhsyari sebagai tokoh ulama rasional dari kalangan sekte Mu'tazilah, kelihatan menerima riwayat itu. Dalam tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Kasyaf,
Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad terlanjur lidah karena lalai dan tidak sengaja mengucapkannya. Demikian pula Imam Jalaluddin Al-Mahalli dari golongan Syafi'iyah, dalam tafsir Jalalain, ia menyatakan bahwa secara tanpa sadar, bahwa Nabi Muhammad telah membaca sesuatu yang disisipkan oleh setan. Sebagaimana Ibnu Sa'id dan Imam At-Tobari, kelihatannya Imam Zamakhsyari dan Imam Al-Mahalli juga menerima semua riwayat tentang Qur'anik, atau ayat pesan dari setan. Mereka cenderung hanya mengumpulkan semua informasi tentang penafsiran ayat ini, tanpa mengkritisi dan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Bisa saja tafsir seperti ini dipandang sebagai rekaman deskriptif saja, sambil meyakini bahwa penafsirnya masih teguh dalam keimanan. Namun tidak adanya catatan khusus untuk ini, membuat informasi itu bisa diselewengkan, terutama oleh yang memusuhi ajaran Islam. Bagi umat Islam sendiri, riwayat tentang Qur'anik, atau ayat setan ini bertentangan dengan sifat kesucian para nabi, maka sangat mengherankan jika para penulis riwayat nabi menukil cerita ini. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, yaitu Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, secara tegas menyatakan tidak ada satupun dari riwayat-riwayat tentang Qur'anik yang syahih. Cerita tentang ayat setan yang diriwayatkan oleh Al-Laits dari Yunus, dari Al-Zuhri, menurut Al-Nuh, merupakan hadis munqati, yaitu hadis yang terputus sanadnya. Jadi, tidak bisa menjadi hujah. Demikian pula satu riwayat dari Imam Qatadah, juga bernilai munqati. Satu riwayat lain dari Al-Waqidi justru bernilai munkar dan munkati. Semua hadis tadi telah diteliti ulang oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan tidak ada satupun yang dapat dinyatakan syahih. Riwayat yang tidak syahih ini tentunya tidak boleh dijadikan pegangan untuk menafsirkan ayat setan tadi. Oleh karena itu, para mufassir melakukan penafsiran dengan meninggalkan semua riwayat tadi. Benar bahwa Nabi Muhammad pernah membacakan surat An-Najm ayat 19 dan ayat 20 di depan halayak kaum Quraisy, sehingga semua bersujud, baik umat muslim maupun kaum musyrik. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Syahihnya, pada kitab tafsir, bab fasjudu lillah wa'budu, tanpa menyinggung adanya ayat Qur'anik, atau ayat setan. Jadi tidak benar, bahwa Nabi Muhammad membaca ayat Qur'anik yang dibisikkan oleh setan. Lalu bagaimana ayat 52 surat Al-Hajj yang ditafsirkan oleh Qadi Kan'an Al-Syawi yang mensyarah tafsir Jalalain dalam menjelaskan tafsirnya, bahwa setan mencampakkan keraguan atau syubhat dalam apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, artinya ia membisikkan kepada umat, bahwa bacaan itu adalah sihir. Maka Allah menghapuskan keraguan itu, dari hati orang-orang yang dikehendakinya dan mendapat petunjuk. Said Yusuf Mahmud Abu Aziz dalam kitabnya yaitu Al-Israiliyah wa Al-Maudu'at fi Kutub Al-Tafasir Al-Qodiman wa Al-Hadisan, halaman 270, dan mengutip pendapat Al-Shankiti yang berbeda dari kebanyakan mufasir yang lainnya juga. Umumnya para mufasir mengkaji secara semantik dengan mentakwil kata tamani dari arti ingin atau cita-cita menjadi arti membaca. Padahal secara sintaksis dengan berpegang kepada makna hakiki atau lugawi saja, ayat tadi sudah bisa dipahami sebagaimana penafsiran dari Imam Al-Shankiti. Dari sudut pandang ini, pendapat Imam Al-Shankiti lebih kuat karena tidak mentakwil. Dengan demikian, tafsirnya menjadi bahwa ketika para nabi bercita-cita agar semua umatnya mengikuti petunjuk, lalu setan mencampakkan keraguan atau syubhat untuk menghalangi cita-cita para nabi. Yaitu kalimat-kalimat yang katanya pemahaman dari ayat, tapi sebenarnya bukan. Dan kalimat-kalimat seperti inilah yang dihapuskan oleh Allah. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.